Halo guys. Jadi di video kali ini gue bakal membahas sesuatu yang sangat-sangat penting karena mungkin kalian juga udah capek dengan situasi dan kondisi yang ada di Indonesia saat ini juga. Dari judul mungkin kalian udah tahu juga apa yang mau gue bahas. Oke. Ya, ini lanjutan dari video survei keadaan Cina sekarang. Kalau yang belum pernah nonton bisa buka nih di link di atas ini. Nah, lebih tepatnya tuh keadaan Guangzhou ya. Soalnya gue cuma mau bagiin apa yang gue lihat langsung. Ini udah lebih setahun dari video yang pertama. Yang pertama itu tuh gue bikin sekitar bulan Maret ya. Jadi Maret tahun lalu. Jadi banyak banget perubahan yang ada dari kondisi dan situasi yang ada di Guangzhou saat ini. Karena video pertama itu masih baru banget dari beberapa bulan dari menyebarnya virus corona, which is kan menyebarnya itu COVID-19, namanya aja 19 2019 Desember. Dan gue bikin yang keadaan situasi survei ya, kalau nggak salah judulnya, survei keadaan Cina saat ini itu tuh gue bikin di bulan Maret 2020. Jadi masih hangat-hangat banget waktu itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas satu-satu. Let's go. Yang pertama, kalau kita melihat dari survei yang ada, survei yang gue buat sendiri, keadaan yang ada saat ini. Yang pertama itu, mari kita bahas transportasi. Buat transportasi sebenarnya sekarang ini benar-benar nggak ada bedanya sama pas pandemi. Pas nggak ada pandemi. Nggak ada bedanya sama sekali sama pas nggak ada pandemi menurut gue buat sekarang ini. Soalnya udah sempit-sempitan, udah dorong-dorongan, udah nggak ada lagi tuh jaga jarak kayak pasangan PDKT yang gagal. Udah nggak ada. Cuman kalau prokes lainnya kayak cek suhu badan, pakai masker gitu masih jalan ya buat kita naik MRT. Buat kita naik MRT itu masih jalan banget. Malahan sangat ketat. Jadi pas di pintu masuk MRT-nya itu pasti udah ada kayak semacam sapam kali ya, gue juga nggak tahu. Pokoknya mereka seragam dan mereka tuh mastiin banget kalau semuanya itu pakai masker dan dipakai dengan benar. Kelihatan ada hidung dikit aja nih, kelihatan hidung dikit. Itu pasti langsung diteriakin penjaganya dan gak dibolehin masuk. Walaupun lagi rame-ramenya, bener-bener kayak kalau bener ketahuan nggak pakai atau semacam pasti diteriakin dan kalau emang gak dipakai ditarik, bener-bener kayak ya pokoknya nggak boleh masuk lah. Jadi buat prokesnya segitunya sih kalau buat pakai masker di MRT ya, mungkin karena sangat crowded jadi menghindari yang nggak diinginkan. Dan buat kalau yang di bus berbeda banget nih sama bus. Kalau beberapa minggu terakhir tuh bus udah mulai longgar sih. Soalnya nggak perlu cek suhu badan. Sesekali gue pernah lihat juga ada yang masuk tuh nggak pakai masker, dibolehin aja sama supir busnya gitu loh. Ini nggak tahu emang supirnya aja yang terlalu santai atau emang peraturannya ini emang udah dilonggarin. Jadi gue nggak tahu ya. Cuman ya jarang banget. Cuman udah mulai kelihatan gitu ada yang nggak pakai masker gitu. Dan kalau beda lagi nih sama taksi. Kalau di taksi udah sering banget gue lepas masker, atau bahkan dari awal masuk mobilnya aja nggak pakai masker dan nggak dimarahin sama sekali atau ditolak gitu loh, nggak dibolehin masuk. Tetap aja terima aja mereka. Jadi kayaknya buat di mobil nggak gitu ada peraturan yang sangat ketat sih buat prokes gitu loh, protokol kesehatannya. Jadi kayaknya paling bebas yang dari protokol kesehatan yang naik taksi gitu. Mungkin kalau kalian ada yang lupa bawa lupa bawa masker atau gimana ya, pilihannya ya naik taksi gitu. Oke, kita lanjut. Perkantoran. Oke, buat perkantoran sekarang juga udah biasa aja sih. Semua udah WFO, nggak ada lagi dah tuh WFH ngantor sambil selonjoran di kasur, udah nggak ada lagi, tidak ada, jangan harap. Jadi semua udah pasti WFO. Pembedanya dari masa sebelum pandemi pastinya
setiap masuk dicek suhu badan. Itu udah kayak new normalnya buat, kayaknya gue nggak tahu sih di Indonesia dan di negara lain, cuman itu mungkin udah jadi new normal yang akan berjalan untuk seterusnya kali ya. Jadi setiap masuk dicek suhu badan, walaupun makin kesini sih ya makin asal-asalan ya, asal ditit aja, ditit gitu. Dan di Cina sih jarang banget sih ditit di sini, rata-rata ya semuanya pada di sini juga. Maksudnya ya ada sih kalau emang yang sampai nggak ketahuan banget, maksudnya atau pas ditit kok panas banget, pasti langsung untuk meng-cross check dan bener dapet yang fix banget, mereka baru yang di kepala. Jadi ya asal tit aja, dia mau kena bagian mana aja tuh sapamnya bodo amat gitu loh. Makin kesini makin begitu ya. Dan buat Waimai jadi nggak bisa naik sih buat sekarang ini di perkantoran. Waimai delivery itu nggak bisa naik sampai pintu kantor tuh nggak bisa. Jadi cuman bisa nganter sampai di bawah pintu gedungnya itu aja. Jadi ya mau nggak mau kita harus turun ngambil makanannya gitu loh. Dan berbeda juga sama apartemen atau rumah ya, kita bisa diantar makanannya sampai depan pintu apartemen kita, nggak perlu kita jemput ke bawah gitu loh. Jadi perbedaannya cuma di situ aja sih buat perkantoran duniawi. Oke, restoran. Nah, ini menarik. Kalau buat restoran sebenarnya gue nggak perlu ngomong banyak, kalian tuh udah tahu harusnya, karena bisa dilihat lah setiap hari Jumat tuh gue udah upload keroco, kuliner Guangzhou. Jadi ya benar-benar udah kayak biasa aja, udah rame gitu loh di weekend. Dan kalau weekdays ya nggak rame-rame banget, wajar lah ya kan. Ya lebih ramenya biasa di weekend gitu. Cuma udah nggak sepi kayak awal-awal pandemi yang orang takut makan keluar gitu loh. Udah benar-benar udah kayak biasa gitu loh. Jadi ya mungkin kalau yang di sini gue nggak kasih footage banyak. Kalau yang mau lihat-lihat seberapa rame restoran, bahkan pas lagi masa PPKM yang ada juga tuh videonya nanti nih di sini. Itu aja masa PPKM aja masih lumayan rame juga gitu loh. Jadi kalau buat restoran nggak terlalu kelihatan sih ya. Terus kalau sekolah, nah kalau buat persekolahan duniawi nih, anak lokal yang sekolah gitu sih udah normal banget sih. Udah rame, udah pada sekolah seperti biasa dari tahun lalu. Kalau sore-sore gitu ya, kalau yang kalian udah tahu, udah pernah ke Cina, itu udah pada rame kayak biasa. Lapangan tuh isinya orang semua, olahraga mereka, main basket, lari, lapangan bola juga rame, orang yang jalan-jalan doang, yang ibu-ibu jalan begini aja nih, jalan cepet, bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek, udah rame dah pokoknya. Lapangan olahraganya sekolah tuh udah kayak biasa, udah kayak nggak ada pandemi. Buat yang graduation juga kayak biasa aja kemarin itu, udah nggak ada graduation online, udah nggak ada ya online, pokoknya graduation online nggak ada lagi buat orang lokal. Mungkin orang-orang yang masih tersisa, orang-orang Waikoran yang masih tersisa kuliah online mungkin masih graduation online. Tapi kalau buat orang lokalnya sendiri udah nggak ada, udah sekolah seperti biasa, udah graduation langsung di tempat. Jadi ya sabar-sabar ya kalian yang graduation online. Sebenarnya kan yang penting lulus ya. Dan gue juga baru tahu beberapa hari lalu ada juga yang bisa sekolah bahasa di Huawei. Nggak ngerti juga gimana cara dapat visanya orang-orang foreigner itu. Cuma katanya sih udah ada yang kelas bahasa langsung di Huawei. Dan kayaknya sih dengar-dengar katanya mereka nggak bolehin sekolah bahasa buat yang orang luar dan sekolahnya langsung di kelas. Cuman nggak provide visa harus disuruh disuruh pikir sendiri gimana cara dapetin visanya gitu loh. Ya lumayan ngeselin sih, lumayan susah juga ya. Nah gitu buat sekolah ya rata-rata udah kayak biasa. Nah, mall nih, buat mall keadaannya udah senormal banget, sudah normal banget pokoknya intinya. Mall tuh udah normal banget, udah rame banget. Gue kasih footage-nya nih. Jadi kayak rame banget. Wah, weekend apalagi tuh kayak apa lah. Ini Grandview ya, kayak nggak ada pandemi aja udah rame banget. Jalan-jalan di Grandview, jalan-jalan tadi tuh ada jalan-jalan di Park Central, udah lumayan rame. Dan
buat yang entertainment ya, buat entertainment nih, kayak buat tempat-tempat hiburan juga udah normal banget, udah dibuka seperti biasa. Taman hiburan nih yang kayak Dufan gitu-gitu bisa kalian nonton juga nih. Gue awal tahun sempet pergi ke Cimelong, nih bisa lihat di linknya yang gue kasih. Itu kita pergi ke Cimelong dan ya rame juga sih, lumayan itu. Dan waktu itu sih emang kayaknya oh ya gue pergi pas lagi Xinjia, jadi ya nggak heran kalau rame. Dan ya emang udah rame gitu loh, nggak ada lagi, nggak kelihatan kayak pandemi lagi gitu. Cuman ya mungkin masih banyak ada yang pakai masker juga sih, walaupun kebanyakan juga udah nggak pakai masker. Cuman pas di teman hiburannya, cuman kalau di tempat-tempat umum pasti masih pakai. Oke, udah sih buat yang bisa gue bagiin footage dan survei gimana sih keadaan Guangzhou sekarang itu, lebih tepat keadaan China dan lebih tepatnya di Guangzhou. Cuma gue bisa kasih tahu itu doang. Yang gue di sini cuma ngasih tahu apa yang gue tahu, apa yang gue lihat. Gue nggak terlalu ngulik-ngulik gimana banget, mungkin ada miss atau segala macam. Cuman ini berdasarkan apa yang gue lihat langsung di depan gue gitu loh, pas lagi gue ngantor, pas gue lagi di teman hiburan. Jadi bener kayak udah kayak biasa gitu loh ya. Bioskop, bioskop sama karaoke itu udah biasa banget juga. Gue sempet tahun lalu ya berarti, tahun ini gue udah sempet nonton Fast and Furious juga. Jadi bener kayak udah kayak biasa sih. Jadi ya itu sih yang bisa gue bagiin buat keadaan sekarang ini tuh kayak gimana. Dan sebenarnya juga dari jarak gue bikin video ini tanggal nggak kelihatan ya, tanggal 3 Agustus gue bikin video ini. Jadi kayak 3 sampai 1 bulan yang lalu lah, Guangzhou itu lagi di situasi yang lumayan parah. Kenapa gue bisa bilang lumayan parah? Dimana kita tuh nggak bisa makan di dine in, kita nggak bisa makan di restoran, kita cuma bisa delivery atau take away. Tapi itu berlaku di semua daerah kecuali satu daerah, Tianhe District. Tianhe itu masih bisa. Ya mungkin karena waktu itu Tianhe paling aman ya dari penyebaran virus corona. Jadi beberapa yang distrik-distrik yang ditutup, distrik-distrik yang nggak dibolehin makan di tempat itu, emang yang tingkat positif coronanya tuh lumayan tinggi. Nah jadi kemungkinan pas Tianhe waktu itu tuh dikit kali ya, jadinya boleh makan di tempat itu. Ini tiba-tiba bisa jadi parah itu karena masuknya virus corona varian dari India. Itu katanya masuk virus varian dari India itu. Jadi pas ketahuan ada 2 orang yang kena virus itu, daerahnya langsung di lockdown, which is waktu itu daerahnya itu di Liwan District, dekat, kalau yang tahu Chen Clan Academy, Chen Jiazi, itu tuh dekat-dekat situ. Pokoknya di daerah situ loh, Liwan District tuh. Nah, gue bilang situasinya lumayan parah itu karena kebijakan pemerintahnya yang sangat cepat ambil keputusan buat sampai lockdown daerah Liwan situ. Makan cuma bisa dine in, wifi cuma bisa diambil ke bawah. Dan beberapa kantor banyak yang kasih karyawannya sampai WFA. Tapi kebetulan waktu itu gue tetap WFO, dan yang emang nggak banyak juga sih yang sampai WFA. Cuman kelihatan lumayan pas di jalanan OTW ke kantornya, gedungnya lumayan sepi, nggak serame biasanya ya gitu. Dan benar-benar seketat itulah kalau mau masuk gedung, bus, MRT, semua harus kasih lihat barcode bebas dari corona. Ini gue kasih contoh. Nah, jadi ini semacam sistem buat tracing gitu loh. Jadi kayak rata-rata yang udah lewatin daerah zona merah, barcode yang warna hijau, yang warna hijau ini, itu bakal berubah jadi kuning gitu. Kalau emang corona itu tuh kalau nggak salah bakal jadi merah. Jadi kalau kuning itu itu karena lu udah ngelewatin zona merah. Kalau lu
yang warna hijau ini ganti warna merah, berarti lo itu emang udah corona. Nah pokoknya kalau nggak warna hijau, kita tuh nggak bisa masuk ke tempat-tempat umum gitu. Misalnya barcode kita kuning nih, kita diwajibin buat PCR, tes biar ketahuan kita positif apa negatif. Jadi setelah kita udah PCR tes, kalau emang negatif, barcode kita itu otomatis bakal berubah jadi hijau lagi. Nah, oh ya guys, sebenarnya tuh parah atau belum parah itu sebenarnya relatif juga sih. Tadi gue bilang di sini situasinya itu lumayan parah sampai kebijakan pemerintah langsung bikin kayak gitu. Tapi kalau lihat dari berapa banyak positif waktu itu, sebenarnya kalau mau dibandingin sama Indonesia sangat jauh banget. Waktu itu tuh kasus aktif yang positif itu ratusan, seingat gue. Kayaknya seratusan gitu, nggak nyampe 200 mungkin. Kayaknya sih, soalnya sekarang aja ini total dari awal pandemi sampai sekarang itu baru sampai 1.500 yang positif di Guangzhou. Yang udah pokoknya totalnya itu udah selama ini tuh biasanya itu cuman sampai sekarang itu 1.500. Berarti ya pas waktu itu kemarin gue bilang parah, itu setahu gue kasus positif yang aktifnya itu bukan cuma ya seratusan gitu loh. Dan waktu itu benar-benar mikirnya hebat banget, semua protokol langsung cepet diperketat. Bahkan di minggu-minggu awal ketahuan kasusnya melonjak, satu Guangzhou langsung bikin tes PCR gratis di semua daerah Guangzhou. Jadi mungkin sistemnya kayak kelurahan atau komplek gitu loh kalau di Indo. Jadi kayak lewat SMS gitu dikabarin kalau di daerah kita itu dikasih tahu di mana aja ada tes PCR gratisnya selama 3 hari doang. Jadi cuman Jumat, Sabtu, Minggu, sengaja pas dibikin dari before weekend dan weekend gitu kan, biar ada waktu, orang masih ada waktu, jadi kan udah kerja pas lagi libur bisa pergi tes PCR gitu loh. Jadi dan benar-benar buat semua orang gitu loh, orang luar pun bisa, dan ini gratis ya, ini benar-benar gratis. Dan setelah lewat tracing kasus hariannya 0, langsung dibikin lagi tes PCR massal gratis di seluruh daerah Guangzhou juga. Jadi dibikin pas lagi parah-parahnya dan dibikin setelah kasusnya menurun. Jadi benar-benar kayak ketahuan guys daerah mana aja yang parah, dan bisa dengan cepat juga ke tracing mana aja yang kena gitu loh. Dan ya semua juga mau nggak mau PCR, karena kalau nggak PCR, change barcode kita jadi warna kuning yang tadi gue jelasin itu sangat besar. Nah kalau udah kuning kan ribet ya, mau kemana-mana susah, paling memungkinkan cuma naik taksi. Tapi percuma kalau masuk ke gedung-gedung gitu atau ke ruangan tertutup, ya pasti nggak bisa masuk karena barcode kita warna kuning gitu, bukan warna hijau. Jadi benar-benar semua mau nggak mau ikut PCR ini. Lagian udah gratis juga, ya mana mungkin gak diambil sih gitu loh. Kan gak ada ruginya juga kan, kita cuma dicolok-colok doang gitu. Jadi ya mungkin sebenarnya ya cuman itu doang yang bisa gue bagiin pengalaman gue di sini, gimana sih pemerintah Cina melewati pandemi ini. Gue tahu mungkin kita nggak bisa banding-bandingin juga secara langsung gimana yang di Indonesia sama yang di sini. Mungkin work di sini tapi belum tentu works di Indonesia. Cuma ya mungkin ada hal yang bisa dipelajari dari negeri ini. Salah satunya ya taat protokol kesehatan guys. Taat sama pemerintah tuh nyuruh apa ya kita ngikutin gitu loh. Di saat emang parah semua taat buat PCR. Di saat semua ada kesempatan buat vaksin, semua cepat-cepat dapatin vaksin. Semuanya itu ikutin apa yang pemerintah mau gitu loh. Jadi benar-benar mereka taat buat ngikutin apa yang dianjurkan pemerintah. Jadi kuncinya di sini emang taat. Mungkin emang kelihatannya atau ada apa ya, pemikiran kebijakannya pemerintah kita Indonesia kurang tepat atau kurang bagus, ada pemikiran seperti itu. Tapi ya nggak tahu. Gue yakin sih kalau dari masyarakatnya juga bisa diajak kerjasama dengan pemerintah juga bisa melihat keadaan masyarakatnya gimana, jadi sama-sama kerjasama, ya pasti bisalah berjuang lawan pandemi ini. Pasti pandemi di Indo juga bisa cepat selesai. Oke guys, buat video survei Corona pandemi Guangzhou, China kali ini segitu aja.
Semoga yang di Indo bisa cepat-cepat selesai dari PPKM yang sedang dijalani juga, sedang lagi dijalankan. Dengar-dengar katanya bakal lanjut sampai tanggal 9 kalau nggak salah. Jadi ya semoga semuanya masih bisa survive, semua bisa masih sama-sama saling bantu. Ya apapun itulah, stay positif aja. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa komen, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa bagiin juga. Mungkin ini video bisa jadi penyemangat kita buat China aja bisa, Indonesia juga pasti bisa loh. Ya, sama-sama semangat. Thank you guys for watching. Bye bye.